Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu dan kesempatan ini, teman-teman, kita akan sama-sama untuk mendalami sebuah pemahaman atau konsep dalam lingkup perpajakan, yaitu terkait definisi dan unsur pajak. Jadi, teman-teman, penjelasan kali ini kita kutip berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di dalam definisi perpajakan ini kita akan menyimpulkan beberapa unsur-unsur yang termuat dalam definisi perpajakan. Yang pertama, pajak itu, merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Dalam arti ketika kita membayar pajak, itu merupakan bagian dari iuran kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, itu kepada negara. Dalam arti uang yang kita bayarkan itu akan dimasukkan sebagai, uang kas negara. Itu merupakan bagian dari pendapatan negara ya teman-teman. Nah, sebagian besar pendapatan negara itu berasal dari atau bersumber dari pajak yang kita bayarkan. Namun kita juga memiliki hak untuk, ketika kita sudah memenuhi kewajiban kita, maka kita perlu untuk menuntut hak kita menikmati segala fasilitas yang harus disiapkan oleh negara, misalkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas layanan sosial. Nah, fasilitas-fasilitas itulah yang akan menunjang kemakmuran rakyat berdasarkan Eee, definisi perpajakan dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1, yaitu pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pemerintah harus benar-benar merealisasikan pajak yang kita bayarkan itu tepat sasaran, sesuai dengan kondisi masyarakat yang memerlukan kontribusi bantuan dari pemerintah melalui anggaran yang sudah dikumpul atau anggaran yang sudah diserap dari rakyat dari pajak yang telah diterapkan. Jadi kita perlu untuk menuntut hak kita dari pemerintah atas pajak yang kita bayarkan. Di sini, poin yang kedua di sini kita kenal, unsur pajak yang mengandung bahwa pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi dalam pemungutan perpajakan itu tidak serta-merta, melakukan pemungutan tanpa adanya dasarnya. Nah, pada saat melakukan pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang karena pajak itu terikat dengan peraturan perundang-undangan dan dilindungi oleh, aturan perundang-undangan. Nah, teman-teman ketika melakukan pemungutan, ketika melakukan pelaporan, ketika melakukan pembayar, itu sudah diatur berdasarkan undang-undang. Selanjutnya kita masuk pada unsur pajak yang ketiga, yaitu pajak dipungut itu tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung. Nah, teman-teman, ini, kita perlu pahami dulu, dalam arti di sini ketika teman-teman membayar pajak, itu tidak secara langsung negara akan memberikan imbalan kepada teman-teman, melainkan, negara akan memberikan imbalan secara kolektif atau secara keseluruhan bagi kita rakyat Indonesia yang sudah membayar pajak. Nah, imbalannya seperti apa nih teman-teman? Imbalannya itu seperti, pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, memperbaiki, memperbaiki segala, fasilitas kesehatan, memperbaiki fasilitas pendidikan, terus, mensejahterakan rakyat melalui, kesehatan gratis, fasilitas gratis, layanan sosial yang gratis. Nah, disitulah kontraprestasi negara yang diberikan kepada rakyat ketika membayar pajak. Jadi, teman-teman, dalam kesimpulan di sini imbalan diberikan kepada, rakyat dari negara itu tidak secara langsung, melainkan secara kolektif atau secara bersama yang akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Nah, unsur yang keempat yaitu tentang, pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Jadi ketika kita, memahami definisi pajak sebagai dana untuk membiayai rumah tangga negara, berarti kita berbicara terkait pendapatan negara. Nah, pendapatan negara itu kan kita lihat yang lebih dominan itu
bersumber dari pajak yang kita bayarkan atau pajak yang dibayarkan oleh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita membayar pajak itu akan masuk ke kas negara. Nah, kas negara tersebutlah atau pendapatan negara itulah yang digunakan untuk membiayai segala rumah tangga negara. Misalkan, membangun infrastruktur, misalkan membangun, segala fasilitas pelayanan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan, pendidikan, pelayanan sosial. Nah, itulah teman-teman, bagian dari rumah tangga negara yang akan dibiayai menggunakan anggaran dari pajak. Nah, dari keempat poin tersebut, teman-teman sudah bisa mengenal definisi perpajakan secara meluas dan teman-teman sudah memahami sebenarnya pajak ini digunakan untuk apa dan bagaimana pentingnya pajak bagi negara Indonesia. Oke teman-teman, jika penjelasan saya kurang mungkin teman-teman bisa menyumbang sedikit pemahaman terkait definisi dan unsur pajak agar kita sama-sama untuk lebih memahami konsep perpajakan secara mendetail dan mengetahui perpajakan secara menyeluruh, agar kita juga tidak cacat pemahaman terkait perpajakan di Indonesia. Nah, itulah teman-teman, saya sudah menjelaskan definisi dan unsur pajak. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami perpajakan di Indonesia. Terima kasih.